Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Kali ini kita akan membahas halaman 19 sampai 20. Oke, langsung aja nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan jenis perangkat keras. Monitor perangkat keras, scanner perangkat keras, mouse perangkat keras ya. Karena mereka bisa dipegang. Yang tidak bisa dipegang adalah Microsoft Excel karena Microsoft Excel merupakan software atau perangkat lunak. Jadi jawabannya yang C. Nomor 2. Perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan dokumen adalah monitor ya. Monitor. Dengan monitor kita bisa melihat dokumen kita. Karena kita lihat monitor ya, pasti lihat komputer itu pasti lihat monitor ya. Nomor 3 ini penemu komputer pertama adalah Charles Babbage ya. Itu ditulis sendiri karena itu pilihannya agak keliru ya, mungkin salah ketik. Charles Babbage ya, ini penemu komputer. Nomor 4, proses menyimpan data dalam komputer disebut storage ya. Bentar. Ya, jadi untuk menyimpan data itu adalah proses storage ya. Jadi storage merupakan proses penyimpanan data, store, menyimpan ya. Lanjut nomor 5 ya. Memori yang digunakan untuk menyimpan data saat pemrosesan data adalah penyimpanan data itu adalah RAM ya, Random Access Memory. Jadi untuk menyimpan data sementara, melakukan penyimpanan data sementara saat melakukan pemrosesan gitu loh ya. Jadi saat kita misalnya bermain game misalnya ya, itu kita menggunakan Random Access Memory. Jadi berapa gigabyte yang perlu kita pakai untuk game tersebut akan dialokasikan sebagai alat penyimpanan sementara. Itu disebut dengan RAM atau Random Access Memory. Lanjut nomor 6, salah satu nama program pengolah angka adalah Microsoft Excel ya. Microsoft Excel bisa kita gunakan untuk mengolah angka. Kayak misalnya jumlah perhitungan hasil penjualan dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan Microsoft Excel untuk menghitungnya. Nomor 7, perhatikanlah tampilan berikut. Nama bagian Microsoft Word tersebut adalah Quick Access Toolbar ya. Seperti yang di bagian atas ini ya, ini adalah Quick Access Toolbar. Selanjutnya nomor 8, bagian Microsoft Word 2010 yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan dokumen adalah garis penggulung atau yang juga bisa disebut dengan scroll bar ya. Tulisannya seperti ini. Scroll bar. Ini kayak biasanya kayak scroll bar ini ya bentuknya ya, yang di bagian kanan ini ya. Nah, ini bisa saya tarik ke bawah atau ke atas, atau bisa juga menggunakan scroll yang ada di mouse-nya, itu ya scroll bar ya. Selanjutnya nomor 9, untuk menyimpan dokumen yang sama dengan nama yang berbeda, icon yang dipilih adalah save as ya. Nah, kalau save kita juga menyimpan tapi namanya sama. Tapi kalau save as kita menyimpan dengan nama yang berbeda, kita membuat kayak dokumen baru gitu ya, itu menggunakan save as. Selanjutnya nomor 10, icon yang digunakan untuk menutup dokumen adalah close ya. Close artinya menutup. Selanjutnya yang bagian B yang nomor 1, printer berfungsi untuk mencetak ya. Printer sudah jelas fungsinya untuk mencetak. Program yang berfungsi untuk mengolah gambar, foto, video atau audio atau suara adalah untuk mengolah gambar bisa menggunakan, sebenarnya ini ada banyak ya jawabannya ya. Untuk mengolah gambar itu kita bisa menggunakan kayak Paint atau Photoshop ya. Ini untuk yang lebih profesional. Kalau Paint ini untuk belajar ya, untuk mengawali ya, biar familiar sama komputer atau interface-nya atau tampilannya. Tapi untuk Photoshop ini untuk yang lebih profesional atau yang sudah mahir menggunakan komputer. Nah, ini untuk gambar dan juga foto. Nah, sedangkan untuk video dan audio ini kita bisa menggunakan Adobe Premiere, Adobe After Effects atau Sony Vegas ya. Karena ini merupakan aplikasi pengedit video yang menurut saya cukup bagus ya. Sony Vegas juga, Adobe Premiere juga termasuk sangat bagus. Kita bisa
melakukan pengeditan video. Tapi kalau pengeditan suara, kita bisa menggunakan yang lebih fokus untuk mengedit suara. Ada software namanya Audacity ya. Ini kita bisa untuk fokus mengedit suara agar lebih enak gitu ya. Misal kita sedang melakukan karaoke gitu ya, karaoke terus kita pengen edit suara karaoke kita biar lebih enak didengar, itu kita bisa menggunakan Audacity ya. Lanjut nomor 3, proses pengolahan data oleh komputer disebut proses ya. Proses. Bentar, saya cocokkan dulu ya. Oke, bukan proses tapi processing, tinggal tambah ing ya, processing. Jadi melakukan pemrosesan data. Nomor 4. Proses pengolahan nomor 4, sebelum dicetak, tulisan dan gambar dalam buku diolah menggunakan program apa? Ya, sepertinya itu pertanyaannya cukup rumit ya, tapi jawabannya adalah Microsoft Word ya. Sebelum dicetak, tulisan dan gambar dalam buku. Tulisan dan gambar dalam buku. Ya, maksudnya gimana coba? Tulisan dan gambar ya. Nanti kalau misalnya ada anak-anak udah tahu jawabannya ya, silakan coba di komentar ya. Silakan diskusi, gak apa-apa. Lanjut nomor 5, ikon menyimpan dokumen terdapat pada titik-titik atau titik-titik pada Microsoft Word. Ikon menyimpan dokumen ya, terdapat pada save atau save as ya. Kalau save langsung menyimpan, kalau save as kita menyimpan dengan nama yang baru. Oke, sekarang yang bagian C. Nomor 1, jelaskanlah apa yang disebut dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu hardware, alat yang bisa dipegang atau yang tampak di dunia nyata ya, atau yang terdapat di dunia nyata. Lalu sedangkan software merupakan sebuah alat yang tidak bisa dipegang secara langsung. Jadi dia tidak bisa dipegang dan terdapat di dalam komputer ya. Jadi contohnya kayak aplikasi di HP gitu ya, juga termasuk ya, termasuk software ya. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan input pada proses pengolahan data di dalam komputer? Input adalah merupakan proses pemasukan. Jadi input, misalnya saya mengetik, itu disebut dengan input. Berarti saya memberikan inputan kepada komputer. Saya memberikan sesuatu kepada komputer itu disebut dengan input ya. Proses pemasukan. Nomor 3, di mana dokumen tersimpan saat proses pengolahan data? RAM ya. Nomor 4, apa saja yang termasuk jenis-jenis perangkat lunak? Microsoft Word, Paint, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya ya. Ya, nanti kalau misalnya ada kekeliruan dari jawaban saya gitu, silahkan berkomentar aja ya, nggak apa-apa. Silahkan kita berdiskusi ya. Nomor 5, jelaskanlah cara mencetak dokumen pada kertas ya. Sambungkan komputer dengan printer, lalu setelah dokumen selesai dibuat, klik file lalu print. Setelah itu, setelah diklik print, maka otomatis dokumen anak-anak akan dicetak dicetak di printer. Ya, sekian untuk soal halaman 19 sampai 20. Silahkan anak-anak sebelum lihat video ini dikerjakan sendiri dulu ya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.